Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat dosen pengampu kita pada pagi hari ini yakni Ibu Hikmah Rahmah MSI. Perkenalkan, kami dari kelompok analis toolpack covariance, data analis Microsoft Excel, analis tool covariance dengan anggota sebagai berikut. Yang pertama, ada saya sendiri, Ivone Lutfia, dengan NPM 2103-2018. Yang kedua ada Heni Khoirunisa dengan NPM 2103-2016. Yang ketiga ada Rosdelin Sonia Margareta dengan NPM 2103-2030. Dan ada Ratna Wulandari dengan NPM 2103-2027. Kami akan membahas tentang covariance pada Microsoft Excel. Yang pertama ada definisi. Akan dibacakan dan dijelaskan oleh Heni. Definisi covariance adalah cara untuk mengukur bagaimana perubahan pada satu variabel dikaitkan dengan perubahan pada variabel lain. Nah, dia itu ada dua. Yang pertama itu nilai covariance positif dan nilai covariance negatif. Nilai covariance positif adalah menunjukkan bahwa peningkatan suatu variabel berhubungan dengan peningkatan variabel lainnya. Sedangkan yang nilai negatif itu menunjukkan bahwa peningkatan suatu variabel dikaitkan dengan penurunan variabel lainnya. Lalu selanjutnya, untuk perbedaan covariance populasi dan covariance sampel akan dijelaskan oleh Rosdelin Sonia. Baik, untuk perbedaan covariance P dan covariance S dapat kita ketahui bahwa covariance P untuk menghitung populasi, sedangkan covariance S untuk menghitung suatu sampel. Pertama, fungsi dari covariance P itu untuk menghitung covariance populasi dari dua kumpulan nilai yang disediakan. Seperti pada rumus berikut, yaitu covariansi populasi sama dengan sigma dalam kurung SI, XI kurang X dikali dalam kurung YI kurang Y dibahagi N. Penjelasannya di bawah atau keterangannya yaitu sigma sama dengan simbol Yunani yang berarti jumlah, XI nilai ke I untuk variabel X nilai rata-rata untuk variabel Y, YI yaitu nilai ke I untuk variabel Y, untuk Y nilai rata-rata untuk variabel Y, sedangkan N yaitu jumlah total observasi. Selanjutnya ada covariance S atau covariance sampel. Untuk fungsinya menghitung covariance dari sebuah set data, di mana set data adalah sampel dari total populasi. Seperti contoh berikut yaitu untuk rumusnya covariansi sampel sama dengan sigma XI kurang X dikali dalam kurung YI kurang Y dibagi N-1. Penjelasannya masih sama, tapi untuk perbedaan dari dua ini dapat kita lihat bahwa dari nilai N-nya, sedangkan pada covariance P membagi dengan nilai N, sedangkan covariance S membagi dengan nilai N-1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ratna. Nah, di sini ada kegunaan fungsi covariance di Excel dibagi menjadi 3, yaitu ada analisis investasi dan diverifikasi portofolio. Yaitu covariance digunakan untuk mengukur hubungan antara pengembalian berbagai investasi. Nah, pentingnya itu dalam portofolio manajemen untuk menilai manfaat diverifikasi aset yang berbeda dengan menganalisis covariance antara berbagai aset dalam portofolio. Dapat menentukan bagaimana return aset tersebut cenderung bergerak dalam aplikasi satu sampai lain. Konversi yang lebih rendah antar aset menunjukkan potensi manfaat diverifikasi karena aset tersebut mungkin tidak bergerak secara sinkron. Dan yang kedua ini ada penilaian risiko, yaitu digunakan untuk memperkirakan risiko portofolio atau investasi. Covariance yang lebih tinggi menunjukkan hubungan yang lebih kuat antar aset. Artinya itu jika satu aset mengalami perubahan nilai yang besar, kemungkinan besar aset lainnya juga akan mempengaruhi. Dengan memahami covariance, Anda dapat memancarkan potensi volatilitas dan risiko penurunan suatu investasi atau portofolio. Dan selanjutnya itu ada analisis statistika, yaitu covariance untuk mengukur mendasar dalam statistika.
Ini untuk membantu menentukan sejauh mana dua variabel berhubungan secara linear, dan konvergensi digunakan dalam analisis regresi yang mengukur hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Juga dapat digunakan dalam berbagai bidang penelitian dan skenario analisis data. Dapat memungkinkan penelitian dan analis untuk mengeksplorasi hubungan dan ketergantungan antara variabel yang berbeda seperti biaya penjualan dan pemasaran, suhu dan penjualan es krim, atau kepuasan pelanggan dan peringkat produk. Selanjutnya akan dibacakan dengan Yvonne. Selanjutnya yakni cara menggunakan fungsi covariance di Excel. Nah, perlu diketahui sebelumnya, covariance populasi dan covariance sampel ini memiliki sintaks yang ada di Microsoft Excel. Nah, sintaks fungsi covariance di Microsoft Excel adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk sintaks covariance populasi, sintaksnya adalah sama dengan covariance P buka kurung array 1, array 2, tutup kurung. Yang kedua, untuk covariance sampel yakni sama dengan covariance sum S buka kurung array 1 lalu array 2. Nah, covariance populasi atau covariance P, fungsi ini mengembalikan covariance dari dua larik yang mewakili suatu populasi. Nah, sedangkan yang covariance S atau covariance sampel, fungsi ini mengembalikan covariance dari dua array yang mewakili sampel. Nah, array 1 dan array 2 artinya adalah mewakili rentang atau larik nilai untuk dua kumpulan data yang ingin dihitung covariance-nya. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama ini contohnya kita memiliki dua data dari angka yang berbeda, yakni yang pertama stok 1 dan stok 2, lalu ada output dan ada formula yang akan digunakannya. Nah, formula yang akan digunakannya yaitu adalah tempat untuk ditulis rumus atau sintaks covariance-nya yang kita inginkan. Nah, langkah 1, pilihlah sel tempat Anda ingin hasilnya muncul. Lalu diketik dengan memasukkan sintaks sama dengan covariance P ataupun covariance S, diikuti dengan tanda kurung buka. Kemudian langkah kedua, masukkan rentang atau larik nilai untuk kumpulan data pertama dan kedua, dipisahkan dengan koma, lalu ditutup dengan tanda kurung. Lalu ditekan enternya dan hasilnya dapat terlihat di output dan formula yang digunakan terlihat. Covariance P sama dengan outputnya 3281. Selanjutnya ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk membuat PowerPoint ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.